Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manurang nako. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk ayat 15. Ibu-ibu majelis taklim Musalla An-Nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan penuh nikmat dan karunia. Allah anugerahkan hujan itu untuk menumbuhkan dan memberikan rahmat kepada kita. Harapan kita, apa yang kita dengar Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita sehingga dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasul yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah teladan hidup kita. Kita mengikutinya, harapan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat adalah menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. Kalau bapak-bapak kerjanya apa? Cuma mencari nafkah. Mencari nafkah. Kalau mak-mak, oh, mencuci kain, laundry. Menyetrika, laundry. Masak, koki. Punya rumah makan di rumah kan? Pesertanya jelas, karena menunya macam-macam diminta. Dan gak sedap disebut pula. Ada dua tu kan? Ngepel. Kerja apa ngepel? Office boy. Tukang pel. Rumah dipel tak? Cleaning service. Ada 3 gajinya. Yang keempat, istri yang baik. Digaji, senyum walaupun capek, ya bu ya. Banyak kerja itu, sehingga orang-orang mengatakan bahwasanya pekerjaan rumah tangga tak ada nilainya. Salah. Ibu ingin jadi ibadah, jadi nyuci, baik kotor. Tak jadi ibadah, ngomel. Dapat apa? Ngomelan. Tapi kain tetap dicuci dan disetrika. Dapat pahala? Enggak. Mau? Ya mau lah. Udah capek kerja, tak dapat gaji. Suami tak bayar gaji. Minta duit, dia bilang duit tak ada. Untuk dirokok? Nah, awak bilang bela. Itu yang bilang sama. Awak tanya dirinya. Untuk itu enggak ada. Tengok sekebumi nampak awak. Ya gitu. Ini ada tiang. Jadi artinya apa? Selama itu kita pingin bekerja itu jadi ibadah. Maka orang-orang menganggap susah-susah panggil pembantu. Cuci kain suami saya, masak untuk suami saya, temani suami saya di rumahnya pergi kerja. Suaminya selingkuh sudah. Banyak. Padahal bekerja bagi seorang wanita itu yang paling utama di rumahnya. Maka beruntunglah yang jual tela-tela depan rumah, jual lontong depan rumah. Ya bu ya, kerupuk kuah depan. Menjahit, menyulam, itu di rumah semua dikerjakan. Nah kita berharap sekarang bagaimana pekerjaan kita itu bisa menjadi ibadah.
Jangan harap upah. Kenapa? Tak dikasih. Karena upahnya sekali setahun. Mau lebaran, kasih baju, kasih uang untuk beli ganti gorden, ini duit ganti gorden sekali setahun. Nah, kita ingin pekerjaan itu kita bekerja dengan harapan menjadi ibadah. Ya. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ada pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaan yang kita sukai. Jadi kalau kita seorang ibu rumah tangga, suka tidak suka harus menyukai mencuci. Suka tidak suka harus menyukai memasak. Karena istri yang baik, dia memasak untuk suaminya dengan ahlinya. Sampai bilang, masakanmu tidak seenak masakan emakmu, katanya. Kacau. Padahal emak dia ngajar dia masak. Nah, kemudian kalau sangat disukainya, maka pekerjaan itu ringan. Kalau tidak suka, terpaksa, berat. Maka menurut dia, bekerjalah dengan pekerjaan itu yang kita sukai. Kalau ibu tidak suka mencuci dengan berus, minta mesin cuci. Paham ibu? Kain mulai banyak dah. Dulu kita berdua masih bisa pakai berus tangan. Sekarang anak sudah bertambah dua. Kain kotornya berlipat dua. Nggak terkejar lagi dengan tengok tangan ini dah ada kasar. Sabunnya sabun murah, kasar tangan. Sabun yang mahal tak terbeli. Kan yang botol cair tuh. Macam iyo betul lah zaman dulu sabun batang, sabun telepon, sabun segala macam sabun bersih. Sekarang sabunnya apa iklannya? Taruh mencuci 10 tangan. Nggak tipu. Artinya apa? Minta supaya kita menyukai. Kalau di rumah biasa pakai kayu bakar, yang cepat masaknya pakai apa? Gas. Minta kompor gas. Tak bisa lu tabung gas banyak, tabung gas subsidi. Kan bisa kan bu? Ada kan? Yang penting punya kakak, punya KTP. Yang nggak punya kakak tak dapat tabung. Yang 3 kilo loh bu. Saya tanya macam mana biar dapat gas itu? Antar kakak dulu pak. Berapa jatahnya? Jadi yang bisa ambil 2 itu bagaimana? Pinjam kakak orang lah. Pinter ibu. Ya. Jadi yang kedua, selain pekerjaan itu yang disukai, yang kedua mengerti mengerjakannya. Kalau tak mengerti bertanya. Nah, kenapa? Supaya kita senang mengerjakannya. Jadi ada 4 kriteria, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk tadi ayat 15 Allah jelaskan, huwallazi ja'ala lakumul arda, sesungguhnya Allah yang menjadikan untuk kamu bumi zalula. Zalula itu adalah keadaan yang bisa dimanfaatkan. Ibu punya tanah habis, tinggal semen Pak Ustadz, dalam pot, dalam polybag bisa bertanam. Betul? Sekarang rumahnya bertingkat, halamannya rapat, dalam pipa nanam sayur. Apa namanya? Bio. Tahu dalam pipa nanam sayur? Hidroponik. Sekarang orang punya kolam dulu tambah besar-besar, dalam baskom bisa bioflok. Tak ada bayang sekarang punya ember kaleng bekas, cek dulu. Nah, masukkan ikan lele 10 ekor, taruh sayur cambah di atasnya. Apa namanya bu? Awak sangka ilmiah tadi, rupanya biar dalam ember. La ilaha illallah. Iya, masyarakat. Jadi artinya apa? Kita paham, harus ngerti apa yang kita buat. Kalau tak ngerti itulah gunanya orang tua, supaya apa yang kita lakukan di rumah tangga itu tidak bermasalah dengan pasangan hidup kita, karena orang tua dahulu mereka sudah pengalaman.
Maka tanggung jawab orang tua mendidik anak perempuannya untuk mengurus suaminya, mendidik anak laki-lakinya supaya bisa hidup menghidupi istrinya. Kalau kita punya anak laki-laki, maka jangan lagi susah, udah menikah anak laki-laki kita masih nebeng juga hidup dengan kita. Itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Kenapa mereka masih nebeng? Karena tidak pandai tadi. Beri mereka bekerja, itu pahamkan kepada mereka. Nah, jadi Allah sebut dunia Allah beri untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka bertaburlah kamu, pergilah kamu melihat ke seluruh penjuru. Artinya apa? Lihat orang mengumpulkan sampah plastik, ya, hidup dia, hidup. Ibu lihat orang subuh-subuh berkutak dalam tong sampah, kita lewat aja mual. Dia di situ otak atik, dikumpulkannya mana sampah ini, mana sampah itu. Lihat orang, kita separah itu hidup kita enggak? Tidak. Itu motivasinya. Maka bagi kita, lihat kehidupan, maka bekerjalah, syukuri kehidupan kita. Maka itu akan mendatangkan kenyamanan dalam bekerja. Jadi bekerja dalam bahasanya itu adalah memenuhi kebutuhan hidup, itu bekerja. Kalau di rumah butuh tukang cuci, kita lah tukang cuci. Jatah tukang cuci jadi milik istri. Minta beli sabun, boleh Ustaz disembunyikan setengah kilo sabunnya, boleh. Ya karena suaminya pelit. Nah iya, sembunyikan setengah kilo. Habis sabun kemarin, yang di situ udah habis dia. Loh, kan tak salah. Kalau ditanya sabun kemarin habis, habis, bohong. Kadang orang bilang, bolehkah menipu suami? Menipu tak boleh, harus cerdas. Itu tidak bohong. Yang di situ sudah. Kalau suaminya pintar, emang tempat lain ada. Kadang-kadang kan begitu, banyak loh yang mengeluh. Dia cuma kasih sekian ya Pak. Untuk beli beras gak cukup. Maka orang dulu punya beras tak cukup, caranya bagaimana? Setiap dia masak, dia ambil segenggam. Tujuannya apa? Karena setiap yang dimasak itu habis. Segenggam tadi simpanan dia untuk waktu paceklik. Nggak minta lagi. Nah itu pandai dia. Habis beras, habis. Di tempat situ udah habis berasnya. Yang disuruh kan? Nah itu pandai ibu lah. Jangan bilang habis beras, habis semua ada. Jangan semua habis. Sudah habis di tempatnya. Yang itu simpanan. Bisa untuk sedekah, bisa untuk kebutuhan Pernah dengar orang mengambil setiap makan itu satu genggam? Itu ilmu namanya. Kita tidak menipu. Yang menipu itu kita bilang habis semua beras, padahal simpan masih ada. Ini kadang-kadang diajarkan ibu itu cerdas. Kan suami kemana? Keluar sebentar. Kalau dibilang lama-lama tak boleh keluar, kena repet. Maka dibilangnya apa? Keluar sebentar. Lama-lama dia keluar lah. Tadi katanya sebentar. Alah, jumpa kawan. Kalau dibilang lama boleh nggak? Nggak boleh. Sebetulnya salah siapa yang merepet tadi? Dia keluar mencari nafkah, biarlah. Tapi kadang-kadang banyak kondisi saat ini, dulu bekerja terus tidak bekerja. Kenapa? Covid. Yang kedua karena bergantinya mesin dengan tenaga manusia. Manusia dah hilang, sekarang pakai mesin. Ibu mau tahu di beberapa negara berkembang menyapu jalan bukan manusia lagi, satu kendaraan saja lewat, bersih semua. Sekarang tukang sapu bisa dihitung kan? Nah, suatu saat negeri kita berkembang, tukang sapu itu hilang, digantikan oleh mesin. Dulu kita buka kedai di rumah, sekarang orang buka kedai di mana? Di HP. Betul? Dia tak buka kedai lontong, tapi ngantar lontong dia. Dia tidak buka nasi uduk, tapi ngantar nasi uduk. Begitu hari ini, persaingan luar biasa. Nah, jadi yang pertama, bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi ibadah? Yang pertama harus halal dan baik. Ada pekerjaan halal tidak baik? Ada. Pekerjaannya jualan, tapi jualan itu dia menipu. Saya contohkan buku. Udah musim lagi kan?
Pertama dibeli duku ini baru musim, masih kuning-kuning. Harganya masih 20. 3 hari tak laku. Karena dijemur coklat ya. Betul? Nah, orang tak mau lagi karena dianggap sudah busuk. Maka supaya tidak rugi, taruh di bawah. Tutup di atas dengan yang ditanya, dukunya manis? Wah, manis, cicip. Gitu. Berapa sekilo? Dah murah dah, sekali 15.000 dapat. Nah, 8,5 dibuat 8.500, setengahnya kecil. Berhentilah saya. Awak sangkul dah turun 2.000. Bang, sekilo 8,5. Enggak pak, setengah nih itu. Oh, masih 15 sekilo, ya ambil dah sekilo. Manis pak, coba. Iya, ambil. Dia ngaduk dari bawah. Masuk mobil, senyum. Sampai di rumah, hitam separuh. Tadi dibilang, kamu nggak periksa? Tadi cantik di atas. Itu contoh. Jual belinya halal, tapi tidak baik. Nah, bila pekerjaan itu sesungguhnya pekerjaannya halal, pekerjaannya harusnya baik, tetapi dilakukan dengan cara ngomel-ngomel tak dapat. Jangan marah kepada anak kita pakai pakaian yang banyak. Kadang satu hari sampai 3-4 pasang dikotori dia. Kalau kita bilang kalau pakaian main satu hari usahakanlah 1. Nah kan itu pakaian sekolah 1 pasang 1. Berarti satu hari mencuci cuma 2 pasang. Ini tidak mau 5 pasang dipakai dia. Akhirnya marah-marah. Jadi tidak baik. Sebetulnya bukan marah dikedepankan. Pahamkan pada anak, kalau begini cara makainya, nah yang satu ini gantung, ini masih bersih. Besok pakai sekali lagi, baru dicuci. Kasihan mama mencuci. Yang kedua, boros sabun kita, nanti uang jajanmu kena. Ada masuk di kepalanya. Tapi kalau marah-marah, tak dapat. Karena kita tak bisa membatasinya. Ya, bekerjaannya bagus, tapi tidak baik. Dan itu akan merusak. Tidak lagi jadi ibadah. Jangan sampai tak jadi ibadah. Kita sudah mengeluarkan keringat, tetapi tidak dibayar oleh Allah sebagai ibadah. Rugi kita. Ya. Yang kedua, bekerja itu harus mengerti apa yang dikerjakan. Profesional bahasa. Apa yang kita buat itu kita ngerti. Kalau tidak ngerti bertanya. Ya. Banyak orang hari ini sebetulnya mencuci dengan mesin itu bisa hemat. Caranya bagaimana? Saya pernah kasih tahu. Pisahkan yang berwarna dengan tidak berwarna. Pernah ibu dapat seperti itu? Sebelum mencuci pisah, klasifikasi dulu. Kenapa? Yang putih cuci dulu. Baru bekas air yang putih tadi pakai untuk yang berwarna yang kedua. Kira-kira ibu hemat gak air? Kalau bang saya tak mengerti, pedulilah pokoknya habiskan. Nanti tinggal beli. Suami marah-marah. 3 hari 1 ton habis katanya. Masa beli lagi? Cucian banyak. Kan itu alasannya apa? Cucian banyak. Ini hal yang sepele. Jadi ada konsultasi keluarga yang saya baca. Dia lihat begitu hebatnya diperhatikan oleh suaminya. Mengapa dipisah begitu? Dibuat oleh istrinya kain putih, kain berwarna. Satu lagi kain kerja, satu lagi kain main-main. Ternyata pakaian yang paling kotor sekali itu terakhir dicuci. Tujuannya apa? Hemat sabun, hemat air. Itu cerdas namanya. Dan ini kenapa? Itu profesional. Apakah salah? Tidak. Karena kalau pakaian putih ibu cuci, itu tidak kotor kali. Kenapa? Karena dia kan yang putih kalau kotor cepat diinikan. Tapi kalau kain berwarna dia kotor tak nampak. Nah, sebahagian dari kita kadang-kadang memisahkan karena luntur saja perubahan warna. Sungguhnya bukan.
di dalam pekerjaan itu kalau mengerti, itulah cara yang benar. Hemat dia. Dan itu menghantarkan kepada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu ada, insya Allah aman. Satu hal lagi yang orang berpikir seperti ini. Kadang di rumah buka keran, langsung mesin hidup. Betul? Pikirnya apa? Lebih irit. Salah. Setiap dia buka keran sedikit, listriknya menjerit. Betul? Sekarang dia beli tampung, penampung air, bak penampung air. Mahal katanya. Membelinya memang mahal, tapi listriknya hemat. Apalagi kalau hujan turun. Masuk talang. Dan ini namanya memahami, mengerjakan pekerjaan rumah itu sehingga kita nggak sakit. Kita nggak merasa itu adalah beban bagi kita. Dan dia menjadi ibadah. Karena dikerjakan dengan nyaman. Kita mengerti. Kalau di dalam rumah tangga, kadang-kadang orang-orang berpikir, dibilanglah suaminya pelit. Bukan, suami itu tidak pelit. Mereka mengatur keuangan rumah tangga. Karena keadaan keuangannya terbatas. Beda kalau berlebih, main tunjuk saja. Semuanya main tunjuk, termasuk lauknya. Masa? Enggak. Apa lauknya? Lauk tunjuk. Macam mana tuh? Tuh, selesai. Dia pikir hemat. Memang iya satu bungkusnya 5.000. Kalau beli kalau beli 4 bungkus, 20.000 itu kalau beli ikan. Ini yang tak masuk dalam hitungan. Maka profesional dalam bekerja, dalam rumah tangga, urusan rumah, urusan dapur kita mudah. Kadang-kala kan orang tidak melihat sisi itu. Jadi akhirnya apa? Cekcok yang dapat, amarah yang dapat, tidak menjadi ibadah. Nah kalau dikerjakan sesuai dengan ilmunya tadi, takkan ada yang marah. Kenapa? Porsinya begitu. Dan itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Bagaimana cara memahami sesuatu itu, maka diperlukan ilmu. Ya. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia baik, untuk dia miliki ilmu dunia. Wa man aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat yang baik, fa'alaihi bil ilm, maka dapatkan dengan ilmu. Wa man aradahuma, kalau ingin dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat, fa'alaihi ma bil ilm, miliki dua ilmu. Makanya orang dulu setiap anaknya pandai ngaji. Kenapa pandai mengaji? Karena itu ukuran orang dulu. Sekarang mau anaknya pandai mau tidak ada masalah. Ada sekarang, kalau ibu mau tahu, ya, malu mengakui tak bisa baca Quran. Kenapa harus malu? Sebetulnya rugi dia. Allah membayar satu bacaan itu per huruf loh. Harfun bi harfin. Karena dulu kita tak pandai baca Quran, sekarang masih tak pandai, malu. Datangi teman yang pandai, belajar. Kalau nggak buat tempat belajar sesama seusia kita. Dan itu apa? Tak usah bayar. Bayarnya dengan apa? Amal soleh. Setiap ibu membaca Al-Quran, diajarkan oleh ibu kepada orang lain itu, maka selama dia membaca, pahalanya mengalir. Itu lebih berharga daripada emas di dunia. Itu yang menolong kita di akhirat nanti. Itu ilmu namanya. Sekarang orang banyak bukan sekedar baca Iqra aja, tahsin dia, membetulkan bacaannya, masuk ke tajwid, dan langsung ke tajwid masuk ke irama, masuk ke irama masuk ke tahfiz, yang mulai menghafal. Sehingga sholat sunatnya variasi ayat, tidak hanya 3 kul itu saja. Nah itu membantu kita. Kalau kita punya ilmunya dan ilmu itu mengalir, kerja kita jadi ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Seluruhnya jadi ibadah. Dikerjakan dengan baik. Berbagi. Nah kalau ada yang memberi kepada kita atas keringat yang kita keluarkan, terima. Mungkin kita minta, tidak. Kalau rezeki kita cukup, bagi pada yang membutuhkan. Manfaatkan. Umar bin Khattab pernah menjadi amil zakat. Ketika ia diberi hak amil, Umar menolak. Apa kata Nabi?
Terima Umar, ya Rasulullah, hamba cukup. Bukankah hamba tidak layak menerima ini? Kata Nabi, itu hakmu, terima. Sesudah itu boleh engkau sedekahkan. Sombong kita bilang, oh saya nggak usah dibayar. Hati-hati bercakap. Mungkin hari ini tidak, 5 tahun lagi. Kalau ada yang memberi, terima. Yang tak boleh mematok. Kalau nggak sekian saya nggak mau. Itu yang agama larang. Ini kadang-kadang ibu lihat, kalau anak kita belajar matematika itu di Jalan Merdeka tuh, itu mahal bayarnya. Coba belajar Iqra di TPA, 10.000 utang nih. Masuk mana? Padahal matematika itu gunanya apa? Dunia saja. Kadang-kadang ilmunya itu untuk apa? Untuk mengicu. Kalau TPA tadi, anak dikenalkan agama, anak dikenalkan ibadah. Untuk apa? Untuk dunia dan untuk akhirat. Nah, kadang di situ. Maka jadikan itu kita memahami apa yang kita kerjakan. Nah, istri yang baik paham kerja rumah tangga. Kalau tidak paham, tanya dengan teman. Lihat orang-orang sekitar kita. Ya, boleh kita melihat, oh begitu caranya. Ambil yang baik. Bukan untuk diceritakan kemana-mana, sehingga jalannya mudah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi ibadah? Ikhlas. Orang sholat itu mengharap apa? Lillahi ta'ala. Sebutlah niat itu. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat wajib atasku karena Allah ta'ala. Nah, kalau bekerja dengan ikhlas, beban mental kita tidak ada, beban pikir pun tak ada. Kenapa? Inilah takdir saya sebagai ibu rumah tangga. Kadang orang karena sudah berlebih semua tak mau dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kata Nabi, sebaik-baik pekerjaan perempuan itu adalah mengurus rumah tangga. Itu saya bilang ibu tadi, koki, laundry, cleaning service, semua dapat dilakukannya tanpa dibayar. Dan itu akan menjadi ibadah bila dikerjakan dengan ikhlas. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan dengan ikhlas, itu akan menjadi ibadah. Yang kedua, sesudah kita kerjakan dengan ikhlas, mendapat kita upah. Itu efek dari kita bekerja. Terima upah itu. Yang tak boleh adalah mematok upahnya sekian. Ya, kalau upah sekian dalam tawar-menawar pedagang boleh. Contoh, tempat saya mencuci sekilo umpama 10.000. Nah, di sana 6.000. Bedanya apa? Di tempat saya antar jemput. Wah, beda lah. Yang di sana antar sendiri, jemput sendiri, tidak disetrika lagi. Nah, itu contoh. Jadi orang bisa memilih. Tidak dipaksakan. Kalau mau yang bagus di situ, kalau mau sedang di sana, kalau mau semampu seadanya itu di ujung. Kenapa? Cuma 3.000 sekilo. Cemana itu sudah dicuci dah, diantar gulung-gulung ke rumah, tak dilipat. Yang murah cuma 3.000 per kilo. Itu pilihan di kita. Maka bagi kita ingin menjadi ibadah itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah aku suruh, kata Allah, tidak aku perintahkan kepada kamu dalam melakukan ta'abbud ibadah, ya, kecuali karena ikhlas. Jadi ikhlas itu letaknya yang kedua. Ya, sesudah apa? Niat. Dalam niat itulah disebut keikhlasan. Jadi di awal jangan ngomong keikhlasan, ya sudahlah, aku ikhlas saja lah daripada nggak dapat. Itu nggak bisa. Terpaksa. Maka ibadah, bekerja, bila keikhlasan, bebannya ringan. Kenapa? Karena tadi dia harap apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubah itu. Kadang kalau kita sebut zaman sekarang begitu canggih, memasak nggak perlu menyetel api. Ya kan, cukup taruh, pencet, tinggal. Malah ada sekarang untuk membuat gulai nggak perlu diaduk-aduk, ada panci tertutup, presto namanya. Dibiarin aja, tak pecah santan. Hebat kan? Kalau awak nggak diaduk, pecah santan. Itu teknologi. Hari ini kompor nggak ada apinya, tapi masak.
Udah pernah lihat kompor listrik? Tak ada apinya. Kalau gas nampak apinya. Itu teknologi. Jadi dalam bekerja kita boleh memilih. Nah, supaya beban kita hilang, belajarlah ikhlas. Ikhlas itu emang berat. Ada sebuah buku yang tuliskan, dulu orang bilang apa? Sedekah itu gak perlu banyak, yang penting ikhlas. Dibalik sama penelitian itu, sedekah itu harus banyak dan harus ikhlas. Kok begitu Pak? Iya, kalau sudah banyak dikeluarkan tidak ikhlas, rugi tak? Rugi. Awalnya terpaksa. Karena dipaksa tadi jadi pembiasaan. Ibu kalau ingin bangun subuh, paksa badan kita 1 bulan saja mau itu. Tapi kalau nggak pernah dipaksa, tidak akan berubah nasib kita. Maka Allah menyebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan Allah tak mampu mengubah hidup kita, Allah tak mau ubah kebiasaan kita selagi kita tidak mau mengubah kebiasaan kita sendiri. Jadi kebiasaan itu akan baik bila didorong dengan niat yang kuat. Tidak, kalau memang awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, biar pekerjaan kita itu menjadi bernilai ibadah, bekerjalah, jangan melalaikan kewajiban. Mulai kewajiban, kita buka toko, datang azan maghrib, orang ramai datang. Ini penyakit nih. Tengah nak maghrib situ dia belanja. Nah, kalau kita tinggalkan ibadah itu, tak ada pekerjaan. Kalau kita buka aja kedai itu tetap melayani, tak jadi ibadah kerja. Makanya kalau ibu pergi ke tanah suci, itu waktu sholat ada buka tak? Main tinggal aja mereka. Nah, kita latih diri kita. Kalau masuk time waktu sholat, kita berhenti. Jangan sebentar lagi lah, nanggung ini belum masak. Akhirnya diteruskan masak, lalu pecah ketuban. Datang meng. Lalai tak kira-kira. Nah, ketika ibu bekerja tadi seperti itu, maka tak jadi ibadah. Karena yang wajib ibu tinggalkan. Kalau wanita itu ya bu, kalau laki-laki bukan itu masalahnya. Sebentar lagi lah kecapean dia dibawanya duduk tertidur, hilang. Nah, artinya apa? Kalau ingin bekerja itu menjadi ibadah, ada ibadah amalan yang wajib, tinggalkan pekerjaan itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Nah, jadi Allah menyebut dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, kalau kamu dipanggil untuk ibadah salat, mi yaumil jum'ah, khususnya hari Jumat. Jadi lis-salati itu umum, ya. Mi yaumil jum'ah itu khusus untuk Jumat. Fas'au ila zikrillah, cepatlah engkau pagi untuk melakukan ibadah wazarul bai', itu yang kedua, tinggalkan jual beli. Jadi orang ketika panggilan ibadah wajib datang masih mengerjakan itu, maka pekerjaannya tidak jadi ibadah, rugi loh. Nah, jadi perkirakanlah kalau mau masak umpamanya, kena gak waktu maghrib? Mau masak umpamanya, kena gak waktu isya? Mau bekerja atau apapun, tengok jamnya. Kalau memungkinkan lakukan, kalau tidak tinggalkan. Kenapa? Karena supaya nilai pekerjaan kita itu dapat menjadi ibadah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau Allah berfirman di dalam surah lain, ya, Bismillahirrahmanirrahim, rijalul la tulhihim, ya, tijaratan wala bai'un an zikrillah. Jadi seseorang laki-laki, rajul di sini bisa seseorang wanita dimaknakan. Siapapun yang dilalaikan oleh usaha dia, oleh pekerjaannya, bahasa di sini tijarah. Tijarah itu untung rugi. Kalau saya tidak selesaikan, rugi saya.
Kalau saya selesaikan, ini saya untung, waktunya hemat. Itu pilihan. Jadi bahasa al-tijarah. Wala bay'un fihi, termasuk di dalamnya adalah jual beli, ya. An zikrillah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah Allah berikan faedah kepada orang yang bekerja di mana di dalam bekerja itu ada ibadah yang wajib. Maka tinggalkan. Wa iqamis shalah, dirikanlah salat. Yang pertama itu salat. Wa itaiz zakah, kita punya keluarkan zakatnya. Jadi kalau tidak seperti itu, yukhafuna yauma, hendaklah kamu takut suatu saat nanti akan ada pertanggungjawaban dari Allah. Jadi bahasa kita begini, mengapa lambat pertolongan kepada saya, padahal saya rajin ibadah, saya tak meninggalkan ini dan itu. Maka dijawab malaikat, dulu orang azan kamu gak langsung pergi, sebentar lagi lah. Belum kok komat, sudah komat sebentar lagi lah, baru 1 rakaat. Akhirnya lambat dapat pertolongan. Kenapa? Karena kita melalaikan pekerjaan itu. Jadi alangkah ruginya kita kalau ditanya mana lebih utama, memasak di rumah ketimbang melakukan ibadah sholat. Tinggal masak itu sebentar. Nah, prediksilah jangan sampai waktu itu kena kepada kita. Itulah 4 hal yang dapat menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. Ada pertanyaan sampai di sini? Mak? Iya, Mak. Iya. Iya, Mak. Betul. Ayo, betul. Apalagi harinya hari Jumat. Amat banyaklah sholawat. Yo, tiba masuknya macam itu. Ada yang lainnya perlu bertanya, itu perlunya. Tunjuk tangan walaupun ditanya yang sama. Macam main awak. Ya, Bu. Di hotel. Baik. Jadi di depan patung itu sholat gitu. Oh. Kalau sesungguhnya Bu, itulah beda agama Nabi Muhammad dengan agama sebelumnya. Agama Nabi Muhammad itu di bumi manapun itu suci, asal tidak ada najis. Ibu di mall, ya, masuk waktu sholat. Di mall tak ada tempat sholat, umpamanya nih. Di mana sholatnya? Berwuduk ibu di tepi jalan itu, kasih tas ibu di depan, kiblatnya ada betul, ibu sholat. Itu bisa. Kalau di hotel lebih hebat lagi. Kenapa? Di kamar kita pastilah ada ruangan yang bisa kita pakai. Cuma masalahnya ada patung. Ada patung tak masalah, karena kita bukan menyembah patung. Dalam niat sholat kita sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Cuma kalau patungnya pas depan kiblat, pindahkan patung. Nah, mana tahu kan posisinya ditata ruang oleh dia. Pas pula kiblatnya di depan situ. Situ pula ditaruhnya boneka dari di Bali, kan? Ada patung yang besar itu. Caranya bagaimana? Kalau enggak pakai selimut tutup patung. Kenapa? Kita bukan menyembah patung. Di niat kita jelas, kita menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam itu memang ada tempat khusus, sebaiknya di tempat khusus. Umpamanya di hotel ada musola kecilnya, usahakan ke situ. Kenapa? Kiblatnya pasti. Kecuali ibu punya Android, bisa ibu petakan kiblatnya. Bisa. Kenapa? Karena kita di tempat situ, kita bisa petakan, itu lebih aman ibu. Arah kiblatnya jelas dan itu memang tempat untuk sholat. Ya. Jadi kalau di Eropa hari ini yang mereka beli itu gereja, karena gereja itu sudah kosong. Membangun lebih mahal. Di negeri berkembang itu Bu, negeri maju, kan gereja sudah banyak kosong di Eropa. Jadi mereka beli gereja itu masih banyak patung-patung, gambar-gambar, tidak ada masalah. Yang penting mereka masih menghadap. Banyak loh Bu, tak diganti orang itu dong. Yang diturunkan cuma salibnya aja. Nah, artinya apa? Tempat tidak ada masalah bila tempat itu bukan dipakai untuk ibadah agama yang lain.
Yang saya maksud tadi, ini bekas gereja, ini bekas kelenteng. Kalau bekas, kita bisa beli, orangnya sudah hilang, kita ganti fungsinya, tidak ada masalah. Tapi bila patung itu di kiblat, kita pindahkan. Dulu orang memang menyembah patung, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Di Ka'bah itu banyak patung. Nah, kalau di saat ini patung itu kan hiasan pojok di beberapa hotel, dan itu rata-rata, jangankan itu, tuh di Simpang Bundaran Patimura, bebek pakai kain sarung. Ibu udah lihat? Bebek pakai kain sarung, ayam pakai kain sarung, burung kain sarung dia. Nah, coba lah. Itu kan patung. Patung itu kan sebagai hiasan. Yang dekat bundaran itu loh, masih ada kan? Nah, artinya itu kalau nggak salah dulu acara apa tuh, oleh Olimpiade, PON-nya. Itu bukan jadi sembahan kita. Makanya orang kadang-kadang bising. Kalau usah dilihat, itu kan memang agama kita melarang membuat sesuatu yang sifatnya bisa diberi ruh, berbentuk, buat patung orang, buat patung Buddha. Nanti di akhirat dia disuruh memberi ruh, menghidupkan itu. Maka agama itu melarang. Yang kedua, kenapa dilarang? Dulu orang menyembah berhala. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka singkirkan patung-patung di rumah. Yang ketiga, patung di rumah itu tempat bersemayamnya jin, iblis, dan syaitan. Nah, yang keempat, rumah yang ada patung di dalamnya, malaikat rahmat tak masuk. Ini hati-hati beli patung yang berbentuk, ya. Kadang orang karena suka nengok modelnya dibeli. Patung apa? Gatot Koco. Tak usah. Orang beragama Islam, mereka tidak memiliki patung di rumahnya, walau hanya sekedar hiasan. Itu dilarang oleh agama. Ada yang lain? Boneka itu asal bonekanya tidak bentuk manusia. Ya, kalau bonekanya boneka bantal, bonekanya boneka yang macam-macam kan. Pilih yang tidak membentuk makhluk hidup. Kalau cuma boneka tangannya kecil, kepala kasih mata, boneka apa, itu bentuk yang mirip, tidak persis. Tapi kalau persis macam saya dibuat bonekanya, jangan. Nah, boneka beruang itu kan persis nggak seperti beruang. Kalau persis hindari. Kenapa? Karena termasuk bahagian yang berbentuk daripada makhluk. Jadi kalau cuma bentuknya aja tidak sempurna, kadang kan mulutnya tak ada giginya, cuma biasa saja. Kenapa harus boneka itu? Boneka pisang kayak beli, kenapa? Ya kan? Kan bisa kita memilih. Banyak. Nah, kalau anak-anak, makanya di dalam hal ini orang tua harus jeli memilih mainan anak. Sama tadi, main apa dia? Main kartu remi. Apa dibilang judi? Enggak, ininya main-mainnya. Awalnya main, pandai dia, mulai taruhan. Jadi jangan mendekati. Kalau bahasa agamanya wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat perbuatan zina. Mendekat aja tak boleh, apalagi melakukan. Jadi hindari yang sifatnya seperti itu. Kadang kita pun orang tua senang pula. Nengok boneka, kan ada boneka bintang. Nah, ya kan? Macam-macam. Boneka itu bisa kita pilih loh. Dan dahulu memang bahasa yang ringan mereka, sekarang malah lebih berbahaya. Sekarang Bu, para artis mereka memiliki boneka anak. Cantik seperti Barbie, asli seperti beneran. Ayo Bu ya. Apa manekin namanya? Makanya kita umat Islam kalau jualan jilbab, jualan baju, pastikan mukanya tidak ada, patungnya itu. Ini kadang-kadang mohon maaf, jualan jilbabnya hilang, tinggal bonekanya, seksi pula, na'udzubillah, tutup lah pakai kain anduk. Kadang itulah kadang-kadang lewat di jalan baru tuh, ya Allah, yang tak boleh ditengok nampak. Karena jilbabnya laku, diangkat jilbabnya, nampaklah patung separuh badan sudah. La ilaha illallah. Kan tidak mesti dengan itu sebetulnya. Kan ada yang separuh aja kan. Kita memilih sebetulnya. Ibu kasih pilihan. Mau yang mana? Mau yang polos tanpa kepala ada? Ada. Nah, kadang-kadang itulah. Dipilih pula, diangkat kainnya, ditinggal patungnya aja. Orang lewat, iya, nampaklah aurat. Itu hati-hati. Sama dalam agama kita.
Awalnya hanya untuk memajang barang jualan. Niatnya kan itu. Nah, diangkat barangnya, nampak aurat boneka. Aneh-aneh. Ada yang lain? Foto itu ada perbedaan pendapat ulama. Kalau foto itu untuk kepentingan publik, kepentingan hukum, ambil. Tapi kalau foto itu dijadikan sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu, pahami bu? Foto saya karena saya sudah meninggal, dianggap kiai sukses dulu, dipajang di rumah, berharap berkah dari kiai itu. Paham maksudnya? Saya simpan foto kiai almarhum Maryamin. Dia punya ini, punya itu. Nah, jadi ilmunya bagus, dipajang di rumah. Tujuannya apa? Mengharap berkah. Itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar pajangan, foto kenangan lama sama Pak Ustadz Maryani masih hidup dulu di An-Nasirun, di Mutaki, disimpan. Kalau sebagai kenangan tak ada masalah. Sebagai untuk KTP tidak ada masalah. Nanti ibu pergi keluar negeri bingung, KTP fotonya tidak ada. Ini siapa? Saya. Mana foto? Oh, tidak boleh dipoto, tidak bisa. Itu pengenalan wajah, identiti namanya. Maka perbedaan pendapat ulama di mana? Kalau ulama membolehkan, itu gunanya untuk kemaslahatan. Yang tidak dibolehkan, itu gunanya untuk apa? Yang tadi itulah. Jadi orang beranggapan, contoh di Muhammadiyah kan ada foto Ahmad Dahlan sama Nyai Dahlan. Tujuannya apa? Mengenang orang yang mendirikan organisasi. Atau di NU Kiai Maksud dibuat situ. Ya, tujuannya apa? Mengenang pendiri NU itu. Nah, kalau hanya sekedar mengenang tak ada masalah. Tapi ketika disakralkan, sama dengan sembahan syirik jatuhnya. Nah, kalau foto suami, simpanlah. Cinta mati. Sampai mati tetap dicintai. Ya bu ya. Yang susah tuh suaminya memfoto istri. Jarang simpannya bu. Iya. Ya. Oh, mungkin anggapannya begini. Di foto itu disitulah jin sama setan ada. Karena itu kan bisa tergantung niat tuan rumah. Maka saya bilang tadi, niat ibu memasang foto itu apa? Kalau hanya sekedar itu foto siapa nek? Foto kakekmu dulu. Nah kan gitu kan? Nah kalau niatnya itu tak ada masalah. Yang saya katakan tadi perbedaan pendapat itu apa? Yang jelas seluruh foto buang katanya. Kenapa? Di situ benda yang akan dihidupkan, diberi ruh. Karena foto sekarang itu kan asli seperti wajah kita. Aswar, bak gambar itu. Maka kalau kita ditarjih gambar itu selagi kegunaannya untuk kemaslahatan tidak ada masalah. Tapi kalau gunanya sudah untuk pengagungan atau jimat, kan kadang-kadang itu dipasang foto seks. Wah ini, kan setiap malam Jumat minta berkah dengan foto seks tadi itu. Macam-macam orang bilang, ibu nggak percaya pergi ke Siak. Sebelah istana itu ada makam, kasih gorden. Orang baca Quran, Yasin, berdoa menunggu sampai malam sampai subuh minta keberkahan. Itu kan mengagungkan yang sudah mati. Padahal seharusnya ngapain situ? Sebelah dan masjid. Di masjid itulah. Tapi begitulah mereka. Nah, kalau dia bilang suruh buka foto, buka saja. Coba pengobatan dia. Siapa tahu pandangan dia betul. Setelah ibu buka, simpan. Sehat nggak dia? Kalau nggak sehat, pasang lagi. Karena tujuan kita kan bukan untuk mengkaromahkan, tahu karomah, menganggap itu lebih kuat, sehingga kita berdoa melalui foto tadi itu tak boleh. Iya, itu saya bilang tadi. Justru itu yang saya bilang ibu tadi, bab gambar sebetulnya, aswar. Jadi ada larangan Nabi untuk menggambar. Dipahami secara tekstual. Seluruh gambar terlarang. Maka saya katakan tadi, dia dah buat paspor, nak pergi haji, di paspor nak ada foto dia. Hilanglah si bapak ini, ketemu paspor foto tak ada, bisa ibu cari. Tapi kalau ada foto
Tengok wajahnya, itu bapak tuh. Itu kegunaannya, Bu. Makanya bab gambar tadi, dulu saya juga punya guru di pesantren dari Al-Mu'min Nguruki, dia tak mau difoto. Sekarang di Facebook dia keluar. Kami tanya, mengapa? Dulu saya takut saya itu akan diagungkan. Sekarang saya sudah tua, nggak ada apa-apanya lagi. Nah sekarang saya berdakwah di media sosial, di Facebook dia dakwah, ada wajah dia, jenggotnya panjang. Dulu foto udah boleh. Nah sekarang dia update. Artinya apa? Kalau niatnya salah, maka salah. Niat kita kan bukan mengagungkan foto itu. Niat kita menjadikan itu kemaslahatan. Paling tidak kalau ada foto keluarga, anak cucu kita tahu kalau itu adik-adik ayahnya, kalau itu adalah adik-adik ibunya, kalau itu adalah keluarga dia sepupu, ketemu di jalan. Rasanya ini ada di rumah. Kamu anak siapa? Anak si Pak Chan. Oh, Chan yang kasur tuh. Saudara awak tuh mah. Selesai guys. Artinya apa? Itu kegunaannya, Bu, tanda jati diri. Jadi kalau untuk identitas itu agama tidak melarang foto tadi. Yang kedua, untuk kemaslahatan. Itu kemaslahatan pengenalan keluarga. Sehingga dengan foto saja orang tahu. Sekarang macam mana awak video call lagi nampak wajah orang. Nah, artinya apa? Tak mesti bertemu, hanya dengan gambar kita bisa mengenal. Tapi ketika gambar itu dijadikan sebagai sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang berharap darinya syafaat, habislah kita di sini. Bermakna syirik itu. Cukup? Alhamdulillah. Dan nengok-nengok jam. Oh iyalah. Itulah yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Ya Bu ya, besok saya tunggu jam 3, kalau nggak ada berarti saya kesini ya. Ini karena kemarin hujan di sana, di sini tak hujan. Di sini hujan, di sana tidak hujan. Akhirnya makan kerupuk saya di sebelah. Apa nggak angkat telepon? Mana saya angkat telepon lagi di dalam jalan laju, nggak dengar telepon itu dong. Jam 3 kesepakatannya besok. Jam 3 kalau nggak ada Pak iya Pak. Ya Bu ya, itu saja yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Semoga pekerjaan kita dapat bernilai ibadah ya. Jadi istilahnya kadang-kadang orang meninggalkan rumah hanya untuk mencari kesenangan keluar. Rugi rasanya, kan di rumah ada tempat ibadah yang lebih baik. Tutup dengan doa, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.